warahmatullahi wabarakatuh. Bun, bolehkah saya bertanya? Boleh. Ceritakan bagaimana suka dan duka ketika hamil dan melahirkanku. Kalau sukanya, Bunda seneng, bahagia karena anak kedua Bunda adalah perempuan. Jadi sepasang. Jadi Bunda seneng. Kalau dukanya nggak ada karena apa yang Bunda pengenin itu terkabul, mempunyai anak kedua Pertanyaan perempuan. kedua, penderitaan apa saja yang sudah dirasakan selama hamil dan melahirkan? Kalau penderitaan nggak ada, karena yang namanya orang hamil, ibu hamil itu pasti ada yang ngerasakan nggak enak, seperti mual, seperti pusing. Udah itu nggak ada penderitaan dan Tidak. Dan soal ketiga, diceritakan satu duka ketika mendidik kami dari kecil sampai sekarang. duka mungkin nggak bisa dilarang. Dan soal selanjutnya, pengorbanan apa saja yang telah dilakukan oleh ayah dan ibu? Pengorbanan yang dilakukan ayah sama ibu, kalau pengorbanan itu buat yang positif, misalkan ayah sama ibu pengen punya anak yang pinter, yang nurut, jadi kita memokuskan buat anak itu kita beliin buku, kita bilangin dia bagus-bagus biar nanti anak terdidik dengan baik. Selanjutnya, sebutkan apa saja hal paling membuat kalian sedih. Membuat paling sedih itu kalau anaknya nggak nurut, kalau anaknya nggak dengar disuruh, nah itu nggak nurut aja. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian jika kami sudah membantah perintah kalian? Perasaan orang tua kalau anak ngebantah itu sedih, karena orang tua itu mengharapkan anaknya itu nurut, nggak ngebantah. Gimana ya, kalau kita nyuruh anak terus ngebantah anaknya, ya sedih sebagai ibu. Apalagi ibu itu pengennya anaknya itu nurut, dan itu juga buat kepentingan anaknya sendiri. Soal selanjutnya, bagaimana perasaanmu jika anak sudah berani membentak? Kalau masalah ngebentak itu lebih sensitif sebagai orang tua, apalagi sebagai seorang ibu udah dibentak sama anaknya, itu sedih, hatinya terluka. Soalnya ibu itu pengen anaknya itu menghormati dan mempunyai nada bicara yang lembut, apalagi dengan seorang ibu yang telah melahirkannya. Soal selanjutnya, bagaimana perasaanmu ketika kami malas belajar? Ya, perasaannya kecewa, karena di sini belajar itu kan nggak maksa, harus buat masa depannya dia pinter, dia sukses. Jadi kan orang tua seneng. Jadi kalau dia nggak mau belajar, sedikit kecewa dan sedikit marah. Kalau bisa belajar itu nggak harus disuruh, dengan kemauan sendiri, karena itu bekal dia di masa depan. Tidak. Soal selanjutnya, anak yang seperti apa yang kalian harapkan? Anak yang kita harapkan adalah anak yang soleha, anak yang nurut sama orang tua, anak yang tidak menjawab apapun orang tua omongin. Itu orang tua seneng, bahagia, dan semoga pengennya nanti anaknya itu dengan menurut, dengan dia tidak berkata kasar, kelak sukses ke depannya. Menurut kalian, Amin. apa saja yang saya sudah menjadi anak yang kalian harapkan? Jika belum, hal apa saja yang harus saya ubah?
Kalau pengen diharapkan itu pengennya tuh anaknya yang nurut, pengennya anaknya yang apapun nggak harus diomongin sama orang tua, seperti belajar nggak harus disuruh, sholat nggak harus disuruh. Itu jadi yang diharapkan oleh bunda buat anak bunda, semoga anak bunda itu nanti semua apapun nggak pakai disuruh lagi. Udah, terima kasih sudah mau diwawancarai. Sama-sama Dinda, semoga Dinda menjadi anaknya soleha, pinter, sukses dan menurut kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.